Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Di sini saya mau memberikan tips bagaimana mencari jurnal ilmiah ya. Biasanya ini untuk yang tugas akhir, persiapan mau sidang tugas akhirnya biasanya ditugaskan oleh dosen atau guru-guru gitu ya. Bagian yang untuk yang sekolah sarjana ataupun diploma ya, sarjana diploma atau magister. Nah biasanya syaratnya itu harus terakreditasi Sinta. Jadi untuk yang baru atau belum kenal sama sekali apa itu Sinta itu sebuah jurnal, akreditasi jurnal oleh Dirjen Dikti, Ristek Dikti kalau sekarang itu. Nah itu ada beberapa tingkatan ya. Tingkatannya bisa dilihat. Kalau Sinta ini akreditasinya nasional, mulai dari Sinta 6 ini paling masih lumayan rendah ya. Jadi makin sedikit numbernya ya, atau nomornya ini makin tinggi posisinya. Jadi Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Nah kalau dari saran saya untuk misalkan D3 atau diploma tidak terlalu berat itu kalau kalian memilih jurnal-jurnal yang akreditasinya Sinta 4 itu minimal. Itu cukup sih, maksudnya porsinya cukup untuk Anda yang misalkan sekolah di sarjana atau diploma, dari fresh graduate, kemudian Anda baru pertama kali menuliskan sebuah jurnal gitu ya. Nah kemudian ada yang disebut Scopus. Kalau Scopus ini rata-rata Sinta 1 sampai G4 ya. Kalau sudah ini maksudnya jurnal internasional, terakreditasi internasional. Nah itu biasanya disimbolkan. Kalau Sinta kan S gitu, kalau internasional ini simbolnya adalah Q, mulai dari Q4, Q3, Q2, Q1. Nah ini sudah para expert biasanya yang sudah menuliskan ini. Tapi bisa jadi kalau Anda memang sudah sangat luar biasa gitu, lebih dari rata-rata, nah bisa juga untuk menargetkan untuk menulis di Scopus atau jurnal internasional. Nah kalau misalkan untuk yang sudah berpengalaman ini bisa juga menembaknya itu di jurnal Sinta 2 atau Sinta 1, atau mungkin sudah bisa langsung. Kalau jurnal internasional itu sudah berbahasa Inggris ya, jadi mungkin kalau bagi mahasiswa yang baru ini agak sulit untuk menerjemahkan ya dari bahasa Inggris, masalah novelty-nya atau tata bahasanya itu biasanya cukup rumit. Kalau misalnya di bahasa Indonesia saja masih belum bisa ya dengan mudah menuliskannya. Nah untuk yang baru latihan, nah ini bisa coba di Sinta 4. Saran saya sih Sinta 4 itu. Kemudian kalau biasanya Sinta 2 ini ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia, dan ada beberapa juga yang sudah menggunakan bahasa Inggris. Itu kenapa? Karena dia mau up level Sintanya juga, terus dia juga mau up lagi ke jurnal internasional seperti itu. Nah untuk caranya bagaimana mengecek ya, selain dari website sintaristekbrin.co.id ini, kalian juga bisa mencarinya di Google, juga bisa sih. Google ya, misalnya kita cari di Google juga bisa. Saya ada beberapa jurnal publisher yang sering saya gunakan ya, misalnya jurnal Sinta 4 gitu ya, jurnal nanti akan keluar. Ini juga diarahkannya ke Ristek Bin tadi ya. Terus pasti ada beberapa ya, Ristek Bin. Kemudian nanti ditunjukkan di sini beberapa jurnal Sinta 4. Nah di sini misalkan bisa Anda tuliskan, kalau saya di telekomunikasi ya, jadi saya mencari jurnal yang sesuai dengan bidang saya. Ini banyak pilihan ya, ini juga ada telka dan lain-lain.
budget dan lain-lain. Kalau saya biasanya sering kesini untuk untuk publikasi, karena ini tidak terlalu rumit sih kalau bagi saya ya. Terus hasil reviewnya juga lumayan bagus di sini. Oke, ini Telka ya, Universitas Gunung Jati. Kemudian Anda bisa lihat di website, ini bagian website, kita klik ya. Ini akan diarahkan ke websitenya. Oke, tunggu sebentar sampai ya. Oke, websitenya ya. Sebenarnya saya punya tulisan di sini, sudah publish ya. Mana ya, saya cari dulu. Oh, ini tulisan saya, analisis pengaruh koefisien watermarking pada citra RGB dengan menggunakan perbandingan DCT dan DWT. Oke, nanti kalau misalkan belum punya akun, Anda bisa membuat registrasi ya, akun registrasi. Di sini tips dari saya, beberapa tips. Nah, ini Anda bisa langsung mendownload jurnal template-nya untuk menuliskannya. Biasanya saya suka langsung menuliskannya di template-nya langsung. Kalau tips dari saya itu biasanya saya tentukan dulu saya mau publish jurnal ini cocoknya di Sinta berapa gitu. Itu tergantung dari kualitas jurnalnya sih. Jadi ini cocoknya misalnya Sinta 4, saya nembaknya Sinta 4. Kalau misalkan kualitasnya lebih bagus, bisa saya naikkan ke Sinta 3 gitu. Nah, kemudian saya download template, baru saya menuliskannya di dalam template-nya gitu, supaya cepat selesai ya. Maksudnya saya tidak perlu ganti ini. Jadi saya langsung nulisnya di dalam template. Kemudian jangan lupa nanti buat akun di sini. Kemudian ada beberapa tips ya untuk kadang author itu suka males kalau baca gitu ya. Bisa kita baca yang pertama ruang lingkup ya. Ruang lingkup ini coba Anda amati apakah topik yang Anda tulis itu ada di bagian di dalam skupnya ini. Nah, coba dilihat di masing-masing. Misalnya saya mau nulis IoT, ada nggak di sini, kita masuk ke bagian mana gitu. IoT ada nggak itu di sini. Ini ya, kayaknya masuk ke bagian ini ya. Nah, seperti itu contohnya. Atau misalnya mau ke bagian gelombang, radar, telekomunikasi, atau dan lain-lain ya, atau computing atau networknya juga bisa dan lain-lain. Nah, kalau sudah sesuai berarti Anda bisa langsung menuliskannya. Kemudian guideline itu juga penting ya untuk dibaca. Biasanya saya sendiri juga suka males sih baca guideline. Nah, guideline ini penting soalnya di sini berisi aturan bagaimana menuliskannya, membuat paragraf. Kalau di dalam membuat jurnal itu tidak bisa dibuat dalam poin-poin gitu ya, seperti membuat proposal. Nah, misalnya harus dimasukkan ke dalam paragraf. Nah, itu ada aturannya biasanya. Nah, di sini misalkan hasil karya sendiri yang pernah dipublikasikan, filenya docs ya, ada template-nya. Kemudian untuk peer review, di sini ada beberapa peer review ya. Selain ini, kalau di sini memang gratis ya, jadi ada beberapa jurnal itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Misalnya saya tunjukkan yang berbayar juga ya. Jadi ada, nanti bisa dicek kalau misalkan Anda mau pilih yang gratis atau berbayar seperti itu. Ini kalau yang saya tunjukkan ini jurnalnya Deep ya. Di sini ya berbayar. Saya cuma menunjukkan perbedaannya.
sini saya juga punya tulisan ya, alhamdulillah sudah publish juga. Oke, sebentar, saya lihat di bagian mana dulu. Nah, ini ada biaya penerbitan ya. Nah, di sini ada biaya penerbitan nih di sini. Ada keterangannya ya, nanti bisa dilihat untuk kalian yang memilih jurnal untuk mau kalian submit. Sebenarnya ini juga tergantung, biasanya kalau misalkan seorang dosen atau kadang juga Anda buru-buru menyesuaikan dengan waktu sidang ya, sidang tugas akhir. Nah, itu juga bisa dipilih berdasarkan reviewnya. Apakah misalnya soal jurnal A ini butuh waktu berapa lama sih mulai dari submit sampai dengan publish. Nah, itu juga harus disesuaikan sih, karena ada jurnal yang sesuai dengan jadwal, mungkin ada beberapa kendala yang tidak sesuai dengan jadwal. Jadi menulis jurnal itu juga harus sabar melewati proses reviewnya, kemudian sabar melewati proses publikasinya, kemudian juga sabar sampai nunggu hasilnya terpublikasikan. Nah, itu beberapa tips dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Nah, ini juga cara kalau Anda mau mencari jurnal-jurnal ya, tinggal diketikkan misalnya mau jurnal Sinta 2, kemudian Anda ketikkan ini misalkan elektronik atau telekomunikasi aja ya, telekomunikasi. Seperti itu, kita search, nanti akan muncul beberapa jurnal yang disarankan untuk Anda. Ini Elkomnika. High index ini juga berpengaruh sih. Ini menunjukkan seberapa sering jurnal yang ada di publish di sini ini disitasi. Ini lumayan terkenal juga untuk jurnal ini ya, Elkomnika. Di kampus kita sendiri, saya kenalkan juga ya, di kampus kita punya juga jurnal Infotel ya, mungkin ada yang tertarik. Ini juga masuk Sinta 2, ada yang masuk Sinta 2, tapi di sini kalau di Elkomnika tadi bisa nulisnya bahasa Indonesia, kalau yang di sini tuh harus wajib bahasa Inggris semuanya tulisannya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Kalau di sini juga bayar sih, publication charge-nya ada. Mungkin bisa dilihat fokus and scope-nya. Ada beberapa deskripsinya ya. Internet of Things-nya juga ada di sini. Kemudian selain ini juga kita punya jurnal Ichikosin. Ichikosin di sini itu kalau tidak salah tulisannya gitu ya, saya lupa. Jurnal ini jurnal Abdimas ITTP. Di sini yang Ichikosin-nya belum terakreditasi sih. Nah, ini adalah jurnal untuk pengabdian dan masyarakat. Mungkin kalian yang sedang lihat video saya mungkin tertarik untuk mensubmitnya juga di sini. Nah, kalau yang ini tadi sudah terakreditasi Sinta 2, cuman kalau di sini harus pakai bahasa Inggris, itu aja sih. Kemudian publikasi charge-nya lumayan tinggi sih kalau di sini. Kita bisa lihat ya. Oke. Mungkin itu saja dulu ya tips dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, dan tetap semangat untuk menulis, semangat untuk publikasi. Karena publikasi itu penting ya. Bagaimana misalkan
Anda di sebuah kota, misalnya di Indonesia banyak ilmuwan gitu yang sudah meriset masalah tertentu atau topik tertentu, misalnya bagaimana dengan negara-negara lain yang tidak tahu tentang riset kita, sehingga publikasi itu juga penting untuk dilakukan. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.